Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu menyaksikan dua hal, yakni kelahiran dan kematian. Setiap hari terjadi kelahiran dan setiap hari terjadi kematian, dan kita menyaksikan kedua-duanya. Di atas muka bumi ini, setiap harinya terjadi ratusan ribu kelahiran dan juga ratusan ribu kematian. Bahkan mungkin mencapai jutaan kelahiran dan juga jutaan kematian setiap harinya di atas muka bumi ini. Kelahiran adalah peristiwa biasa, kematian juga peristiwa biasa. Seseorang lahir itu biasa, seseorang mati juga biasa. Akan tetapi dari sekian banyak kematian yang menimpa seseorang, yang menimpa umat manusia, ada kematian-kematian yang nilainya luar biasa, berbeda dari kematian pada umumnya, berbeda dari kematian yang biasa terjadi pada hampir semua orang. Ada kematian yang biasa dan ada juga kematian yang luar biasa. Apa bedanya kematian yang biasa dan apa bedanya kematian yang luar biasa? Jika kematian yang biasa membuat seseorang dilupakan, maka kematian yang luar biasa justru akan membuat seseorang selalu dikenang dan hidup di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang masih hidup. Kalau kematian yang biasa ditandai dengan perginya seseorang dari alam dunia ke alam baka, atau sejak ia dikuburkan maka dia sudah tidak ada lagi bersama orang-orang yang masih hidup, maka kematian yang luar biasa adalah kematian yang selalu akan dikenang dan memberikan penerangan kepada orang-orang yang masih hidup. Kematian yang luar biasa adalah kematian eksistensial. Kenapa demikian? Karena meskipun orang sudah mati, namun eksistensi dirinya masih tetap hadir di tengah-tengah orang yang masih hidup. Makanya kematian yang luar biasa adalah kematian yang sifatnya eksistensial. Kematian eksistensial. Bagi figur-figur tertentu, bahkan kematian eksistensialnya bisa menggerakkan dan dalam tanda kutip menghidupkan orang-orang yang masih hidup di alam dunia. Ada beberapa orang yang sesungguhnya sudah meninggal berabad-abad lamanya, sudah puluhan abad, bahkan mungkin lebih daripada hitungan itu. Tetapi namanya bukan saja masih tetap disebut-sebut orang pada zaman ini dan hingga akhir zaman kelak, melainkan juga eksistensi dirinya masih terus menerangi dan menginspirasi umat manusia. Bahkan perjuangan sebuah bangsa itu justru bisa digerakkan karena jejak seseorang yang memiliki eksistensi diri yang sangat dahsyat, sekalipun ia sudah meninggal lama dari alam dunia. Pada zaman dulu ada beberapa contoh orang-orang atau figur-figur yang telah mencapai kematian eksistensial. Kita sebut beberapa dan mereka adalah para nabi dan para rasul. Sebagai contoh kita sebut misalnya Nabi Ibrahim. Dalam sebuah doa beliau pernah berdoa kepada Allah dan doa ini diabadikan dalam Al-Quran. Beliau berkata, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah untukku lisan yang benar, lisan yang baik, lisan yang jujur di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Maksudnya adalah Nabi Ibrahim itu bermohon kepada Allah agar dirinya tetap dikenang sebagai sebutan yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dan doanya Allah kabulkan. Setiap hari umat muslim di seluruh dunia selalu menyebut namanya. Ketika sholat membaca tasyahud akhir, maka kita akan membaca menyebut nama Ibrahim, bahkan juga dengan keluarganya. Itu sebagai pertanda bahwa sekalipun beliau sudah lama meninggal dunia berpuluh-puluh abad yang silam, akan tetapi namanya selalu disebutkan dan terus dikenang oleh kita umat muslim di seluruh dunia. Bahkan disebut namanya oleh kita berulang-ulang setiap hari, setiap waktu. Bahkan bukan hanya namanya yang kita sebut, termasuk juga amalan-amalan dia, amalan-amalan beliau yang pernah beliau lakukan dan tradisikan, seperti haji, berkurban, dan khitan atau yang lain-lainnya juga kita lakukan, dan itu semua adalah jejak eksistensial dari sosok Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam.
Berikutnya juga ada sosok yang lain yang sangat luar biasa, yakni Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Beliau telah mempersembahkan kehidupannya untuk mengubah kehidupan umat manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Dan sampai sekarang, dengan segala kebaikan yang telah beliau tanamkan, dengan pengorbanan yang telah beliau persembahkan kepada kemanusiaan, sampai saat ini namanya selalu disebutkan dalam sholat-sholat kita, dalam keadaan terjaga kita, menjelang tidur kita, di semua tempat, di semua waktu, semua generasi selalu menyebut namanya. Bahkan bersolawat atasnya menjadi ibadah yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman. Namanya tidak hanya disebutkan di dalam Al-Quran, tidak hanya dibaca setiap kali sholat, bahkan menjadi sunnah bagi umat mukminin untuk memperbanyak baca sholawat. Bahkan pula, kalau kita memperbanyak baca sholawat, itu menjadi jaminan agar kita dekat posisi kita di akhirat bersama Rasulullah. Itulah contoh orang-orang yang namanya selalu dikenang dan perilakunya selalu diteladani, bahkan tindakan-tindakannya selalu menjadi penuntun jalan dan tetap kita lakukan. Kenapa? Karena mereka semua adalah sosok-sosok yang telah berhasil mencapai kematian yang eksistensial. Nah, apakah kematian eksistensial hanya dicapai oleh orang-orang pada zaman dulu, oleh para nabi semata? Tentu saja tidak. Pada zaman ini pun ada sejumlah orang yang kematiannya memberikan penerangan, memberikan kebaikan, memberikan keteladanan bagi orang-orang yang masih hidup. Dan kita bisa sebutkan beberapa orang, misalkan orang-orang pada zaman ini kita saksikan sendiri ketika meninggal dihadiri oleh banyak orang, didoakan oleh orang banyak, dan terus pikiran-pikirannya, tindak tanduknya, kebaikan-kebaikannya terus memberikan tuntunan bagi orang-orang yang masih hidup pada masa sekarang. Perjuangan meraih kematian eksistensial adalah perjuangan setiap orang secara individual. Setiap orang punya kewajiban secara fardu ain untuk mencapai kematian yang eksistensial. Sekalipun tentu saja untuk orang seperti kita, kematian eksistensial tidaklah bermakna harus seperti para nabi dan para rasul atau para wali, para kekasih Allah. Tetapi yang kita bisa lakukan untuk mencapai kematian eksistensial adalah menjadikan kematian kita memberikan makna bagi orang-orang yang kita tinggalkan. Dan karena meraih kematian eksistensial adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang secara individual, maka setiap orang mesti memperjuangkannya dengan sebaik yang bisa ia lakukan. Ini tidak bisa diwakilkan dan juga tidak bisa dipindah tangankan. Kematian ini dirindukan oleh setiap orang, sekalipun hanya sedikit saja yang mampu meraih kematian jenis ini. Bahkan seburuk-buruknya orang tetap menginginkan kematian yang mulia yang memberikan manfaat kepada sesamanya. Dan kita pun tentu saja sama menginginkan kematian yang sifatnya eksistensial. Tentang kematian eksistensial ini, saya teringat sebuah mahfuzat yang sangat mudah dihafal, yakni berbunyi, kun haditsan hasanan liman wa'a. Jadilah bahan perbincangan yang baik bagi orang-orang yang mengerti. Semoga kita semua bisa bergerak, mengisi kehidupan kita, memperbaiki kehidupan kita, agar kita menebarkan banyak manfaat, mengkreasi banyak kebaikan dan kebajikan, kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya orang, agar kita kelak bisa mencapai hidup yang husnul khotimah, yang nanti akhirnya kematian kita bersifat eksistensial, yang tetap dikenang oleh orang banyak sebagai amalan yang baik, dan kebaikan kita tetap membawa kebaikan bagi orang-orang yang kita tinggalkan.